Oke, bismillah ya. Yang pertama, persahabatan itu bukan sesuatu yang dikejar secara aktif, melainkan fenomena yang sulit dijelaskan, yang terjadi dalam dua orang, yang itu tanpa sengaja dan bukan pilihan. Sahabat itu ndak kok, kamu tak pilih jadi sahabatku ya, itu enggak. Ya kalau gitu ya biasanya ya bukan sahabat. Sahabat itu tiba-tiba muncul rasa saja. Ya mungkin awalnya kamu tak pilih begitu, kamu temanku, kamu temanku, kamu temanku, tapi nanti salah satunya pasti ada yang kok nyambung sekali ya dengan dia. Rasanya kok klik banget ya, rasanya kok cocok sekali dengan dia. Jadi bukan kita yang merancang. Jadi kalau selama ini kita ngertinya cinta itu anugerah, sahabat itu juga anugerah. Jadi bukan sesuatu yang kita pilih-pilih, saya tak milih sahabat yang cakep ini saja, yang kuat ini saja, kalau bantu angkat-angkat lumayan, atau yang ini, enggak begitu. Jadi tiba-tiba saja di antara sekian banyak orang-orang yang berinteraksi dengan kita, ada yang nyantol. Tapi nanti beda ya dengan yang romantik, yang erotik, enggak. Ini memang ada rasa level, kalau bahasanya Aristoteles, filia kemarin, bukan eros. Ya, mungkin teman-teman yang punya bestie paham ya. Jadi iya, bestie mana. Jadi yang punya sahabat paham rasanya bagaimana nyambungnya diri kita dengan sahabat kita. Dan itu bukan sesuatu yang dirancang. Jadi rasa itu muncul begitu saja tanpa direkayasa. Tidak ada hubungannya dengan manfaat yang kita peroleh atau keuntungan apa dari dia, tidak. Klik saja, kita berkorban untuk dia, tidak masalah. Bahkan saya yang susah, kamu yang seneng, tidak apa-apa. Kalau sudah sahabat, aku ujian nilaiku jelek, tidak apa-apa, asal nilaimu bagus, itu sahabat. Jadi kadang-kadang dikasih contekan malah nilaiku jatuh, kamu yang tak kasih contekan nilainya naik. Tidak apa-apa, wong kamu sahabat, kamu bestiku, tenang aja. Nah, jadi ini rumus pertama persahabatan, kata De Montaigne. Yang kedua, bersahabat itu bukan kepada sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Tidak ada alasannya. Tetapi kepada orangnya. Jadi bukan bersahabat karena. Bersahabat karena itu belum sahabat. Karena kalau karenanya hilang, tidak jadi sahabat. Jadi bukan pada sifat-sifatnya, tapi pada orangnya sesuai kondisinya apa adanya. Jadi jangan cari alasan. Aku mau bersahabat denganmu. Apa ya yang membuatmu menarik? Kalau dicari-cari itunya atau nyari-nyari alasan, bukan sahabat. Kalau sahabat itu ya wis apa adanya kamu belahan jiwaku. Oke, nah itu sahabat yang sejati. Makanya ada quote yang terkenal sekali dari De Montaigne tentang sahabat di bukunya On Friendship. Itu beliau bilang begini, kalau seseorang memaksaku untuk mengatakan mengapa aku menyukainya, aku merasa ini tidak dapat diungkapkan. Karena dia adalah dia, karena aku adalah aku. Jadi mengapa sih kok sampai segitunya dengan Labuti misalnya? Susah jawabnya, ya karena aku begini, dia begitu, sesuai dirinya, aku sesuai diriku. Karena dia adalah dia, karena aku adalah aku. Jadi bukan syaratnya. Karena kalau ada syaratnya misalnya, karena dia ganteng, yang sana juga ganteng, yang situ juga ganteng. Karena dia pinter, lumayan untuk nyontek-nyontek, bisalah. Enggak, kalau hanya pinter, yang lain mungkin banyak yang pinter juga. Nanti ada yang lebih pinter, ini sahabat ditinggalkan. Enggak ada passionnya kan. Tapi aku suka padanya karena dia adalah dia. Dan aku adalah aku. Makanya bisa nyambung.
Jadi karena dia yang seperti itu apa adanya dan aku yang seperti adaku sekarang, itulah maka kita bisa bersahabat. Jadi memang tidak bisa dijelaskan. Berarti ya sama-sama ada rasa yang nyambung, yang klop. Inilah persahabatan. Jadi cari sahabat yang sejati, yang dia adalah dia, aku adalah aku. Tidak ada pamrih-pamrihnya, tidak ada tuntutan apapun. Nah, nanti De Montaigne punya teori tentang teman biasa dan teman sejati. Yang sahabat tadi ya yang teman sejati. Kalau teman biasa itu sekedar hubungan, sekedar kenal. Mungkin teman biasa itu kita menyebutnya kenalan saja. Jadi biasalah kita di kampus banyak kenalan, kita di kos-kosan banyak kenalan. Ini namanya ordinary friendship. Biasanya ordinary friendship inilah yang dasarnya utilitas atau konvensi. Bukan berarti keliru, ndak. Ya kita hidup ini ya selain butuh teman sejati juga butuh teman biasa. Dalam hidup ini banyak hal kita perlu teman. Meskipun ada yang sejati tadi. Kita butuh rekan kerja, kita butuh teman mahasiswa. Bayangkan kamu kuliah, tidak ada temennya, misalnya cuma sendirian di kelas, betapa ngerinya depan-depan sama dosen. Kuliah nyaman karena ada banyak kenalan, meskipun bukan sahabat, terus wong yo tidak pernah ketemu karena kemarin kuliahnya daring, tapi kan lebih nyaman. Banyak temennya. Kerja juga begitu, banyak temennya. Ngaji ini misalnya kalian tidak ada temennya, sendirian berhadapan dengan saya. Oh, betapa saya akan males ngomong nantinya. Yang ada cuma kamu, Dok. Nah, jadi alhamdulillah ada teman yang nemenin aku ngaji. Jadi kalau ngantuk di belakang tidak kelihatan. Bayangkan kalau sendirian, wow, mesti berjuang mati-matian nahan ngantuk. Jadi ini ordinary friendship di masyarakat kerja bakti misalnya. Wah, saya ndak mau Pak kerja sama kalau ndak sahabatku, kalau ndak bestiku. Oh, kamu kalau di kampung ya kalau nyari itu ndak jadi kerja bakti nanti. Ordinary friendship juga penting. Meskipun tidak sedalam true friendship. Jadi persahabatan yang sejati. Jadi tadi saya bilang manusia itu makhluk sosial ya, antara lain kita perlu orang lain. Paling tidak sebagai ordinary friendship. Yang ini lewat konvensi-konvensi, utilitas-utilitas itu manfaat yang kita terima. Jadi tidak harus sahabat yang mendalam. Tapi hidup ini jadi penuh makna kalau kita punya sahabat juga yang mendalam. Jadi ini konsep yang pertama, namanya ordinary friendship. Nanti ada true friendship. True friendship ini teman sejati. Ini yang tadi, yang didefinisikan tadi. Inilah Buti. Cirinya mudah, kata De Montaigne. Biasanya kalau sudah sahabat itu di depan kita dia perannya banyak. Kadang kayak saudara, kadang kayak bapak, kadang kayak teman, kadang koyok pacar. Kayak pacar jangan diartikan, wah nanti kalau cowok sama cowok berarti nggak normal, Pak. Nggak begitu. Kayak pacar itu misalnya perhatiannya, misalnya kepeduliannya dan lain sebagainya. Kayak ayah itu mungkin suka menasehati kalau kita melenceng. Kayak saudara, kayak teman. Jadi sahabat sejati itu dia multi peran. Tidak hanya sebagai teman, tapi dia akan berubah sesuai kebutuhan kita. Kadang jadi ayah, kadang jadi saudara, kadang jadi teman. Sesuai momen apa yang kita butuhkan. Itu kalau De Montaigne mencontohkan sahabatnya tadi, Labuti tadi. Nah, cirinya apa?
keutuhan, kesempurnaan, keunikan, dan spiritualitas. Jadi keutuhan itu ya tidak mungkin terpisah. Kesempurnaan itu ini perfect relation tadi. Unik. Unik itu khas. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Jadi sama-sama teman, tapi kalau dia beda. Kalau ditinggal dia bisa pening aku. Karena dia tadi sangat dekat denganku. Nanti minggu terakhir kita ketemu misalnya Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau punya soulmate, sahabat sangat dekat, Syamsuddin At-Tabrizi. Sampai waktu ditinggal oleh sahabatnya ini sementara betapa galaunya, betapa stresnya. Nanti kita belajar di minggu terakhir. Bagaimana persaudaraan dalam tradisi Sufisme. Tapi di tradisi filsafat barat seperti pikirannya De Montaigne ini namanya true friendship. Jadi tidak hanya untuk pacar kita itu memberikan segalanya, untuk sahabat versi ini juga begitu. Kadang-kadang lebih kita dulukan daripada misalnya kita punya pacar. Milih pacar apa sahabat? Nah itu kan kita dulukan sahabat. Atau yo sekalianlah sahabat dipacari sisan. Oke. Baik, jadi ini bedanya antara true friendship dan ordinary friendship. Kata De Montaigne, dalam persahabatan sejati yang aku sangat memahaminya karena aku ngalami langsung, aku memberikan diriku kepada temanku lebih dari aku menarik dia padaku. Maksudnya lebih dari aku menarik dia padaku itu, aku memberikan segalanya untuk dia, tapi aku tidak akan menunggu dia memberikan miliknya segalanya untukku. Tidak. Jadi aku tidak ada pamrih itu. Aku tidak hanya suka berbuat baik padanya lebih daripada dia berbuat baik padaku. Bahkan juga lebih suka dia berbuat baik pada dirinya sendiri daripada kepadaku. Jadi dia tidak balas apa-apa, tidak masalah. Kalau dia berbuat baik untuk dirinya, bagiku itu kayak berbuat baik padaku. Kenapa? Karena aku dekat, karena aku suka padanya. Dia melakukan yang terbaik untukku ketika dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau punya sahabat, dia melakukan untuk dirinya, misalnya sedang apa sekarang? Sedang santai-santai, istirahat. Oh ya silahkan istirahat. Istirahatmu untuk kebaikanmu itu sama dengan kamu berbuat baik padaku. Nah itu saking dekatnya. Nah, nanti silahkan teman-teman cari ada ndak sahabat yang di level itu. Yang teman-teman mau memberikan segalanya, yang bahkan ndak mikir aku. Wah, bajuku habis yang bersih, pakai saja bajuku lah. Bajumu tinggal satu, aku ndak pakai baju ndak apa-apa. Ada ndak seandainya ada ya yang kayak gitu. Itu berarti itulah true friendshipmu. Sudahlah ndak apa-apa, aku lulusnya terakhir-terakhir saja, kamu lulus duluan. Lanjutkan. Nah, sahabat yang seperti saya bilang tadi itu satu-satunya. Dibaca dulu. Baik, ini ada jedanya, nanti yang rekaman mendengarkan rekaman bingung. Ini kok tiba-tiba diem, ada peristiwa apa? Ya, yang hadir bisa lihat saya minum, yang tidak hadir kan, waduh, jangan-jangan putus rekamannya. Nah, lanjut. Kata De Montaigne, sahabat itu satu-satunya, tidak mungkin tergantikan. Jadi
unik ini rumusnya De Montaigne. Pak, saya punya sahabat sejati berapa? 5, enggak mungkin. Jadi sahabat sejati itu hanya 1. Loh, tapi saya punya 2 Pak misalnya. Kata De Montaigne gini deh, kalau kamu bilang punya 2. Seandainya 2 ini ada urusan bareng yang tabrakan yang sama, kamu dulukan yang mana? Oh yang ini Pak, ya berarti yang sahabat sejatimu yang ini yang kamu pilih itu. Jadi sahabat sejati itu tidak mungkin 2, hanya 1. Jadi kesetiaan kita kepada satu-satunya ini yang disebut sahabat sejati. Kalau ada lebih 1, tidak mungkin. Kalau memang teman-teman ngakunya ada kok Pak, saya semuanya tak anggap sahabat, ya berarti tidak punya sahabat itu. Jadi paling tadi ordinary tadi yang biasa-biasa. Yang sahabat itu mesti cuma 1. Kalau lebih ya kayak tadi rumusnya. Kalau 2 orang ini ada urusan bareng, misalnya sama-sama minta dijemput nganter kuliah jam yang sama misalnya. Nah, kalian pilih yang mana? Itulah bestimu, sahabat sejatimu, satu-satunya dalam hidup. Jadi tidak mungkin 2. Kata De Montaigne, memiliki banyak sahabat atau teman menciptakan konflik. Karena teman-teman ini mungkin punya kepentingan yang bertentangan dan kita sulit mana yang didahulukan. Jika hanya ada 1 teman utama yang memerintah dan berhak mendapatkan kesetiaan di atas segalanya, konflik tadi tidak akan muncul. Jadi kalau banyak sahabat ya kemungkinan konflik, dan siapa yang kita bela, kita menangkan, biasanya itulah yang sejati. Ada lagi cirinya yang sejati, kata De Montaigne, teman sejati itu kita anggap sangat penting, bahkan jika harus menentang apapun norma. Sampai ke level itu. Norma itu kan termasuk konvensi-konvensi di tengah masyarakat. Kalau sahabat yang tidak sejati misalnya ya, kalau di RT sini Pak bertamu itu ya maksimal sampai jam 10 malam. Karena kamu sahabat, jam 10, 11 malam juga tidak apa-apa, nginep juga tidak apa-apa. Itu namanya menentang apapun norma. Demi kamu yang lagi butuh sama saya, aku bolos kuliah juga tidak apa-apa. Itu sahabat sejati. Jadi menentang apapun norma. Jadi dia satu-satunya yang untuknya aku sanggup melakukan segalanya, bahkan termasuk jika harus menentang apapun norma-norma. Itulah cirinya sahabat. Baik. Ya ini uraiannya tadi ya. Jika 2 temanmu memintamu untuk membantu pada saat yang sama, siapa di antara mereka yang akan engkau turuti dulu? Jika mereka minta bantuan yang bertentangan, siapa yang akan engkau dulukan? Jika mereka mempercayakan padamu sesuatu yang berguna diam-diam, bagaimana engkau mengaturnya? Nah, misalnya yang satu bilang, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang bla 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 bla. Yang sini juga bilang begitu, ini rahasia ya. Nah ini biasanya kepada siapa rahasia itu kita bocorkan, itu lebih sahabat. Karena kita anggap dia penting, bagian dari diri kita sendiri yang dia harus tahu seperti kita. Kita itu kan lebih bisa menjaga rahasia pada orang yang tidak kita kenal kan. Tapi pada orang yang dikenal itu biasanya ember. Jadi disuruh menjaga rahasia tapi ini rahasia ya. Padahal dia sudah bilang. Nanti temannya juga begitu sama sahabatnya yang lain. Ini rahasia ya. Akhirnya jadi rahasia umum. Iya, kalau rahasia umum itu kan itu sebenarnya rahasia, tapi semua orang juga tahu. Itu namanya rahasia umum. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini juga menurut saya konsep yang menarik.
dari De Montaigne. Kata dia, ini nggak boleh marah yang perempuan ya. Ini sahabat itu yang lebih mungkin terjadi antara laki dan laki. Jadi, kenapa begitu? Nah, kalau yang pertama ini jangan dimarahi. Jadi karena memang zamannya begitu. Belum ada cara berpikir feminis seperti hari ini ya. Kata dia, perempuan dan perempuan itu sulit untuk dekat secara mendalam. Kenapa? Cenderung emosional dan kurang intelektual. Ya, itu boleh kamu kaji nanti ya di zaman-zaman ini seperti apa posisinya perempuan. Ya, jadi nanti yang motong sampai di sini dianggapnya wah ini mendiskreditkan perempuan. Enggak, makanya di situ saya kasih catatan pendapat ini harus dibaca sesuai kepercayaan zaman itu. Kita itu sering tidak fair, kita sering menghakimi pikiran dari abad keberapa dengan perspektif kita hari ini. Ya rasanya memang pikiran zaman dulu itu sangat terbelakang, sangat deso, sangat tidak maju. Yo kita pakai perspektif hari ini. Wah kejam sekali ya, masa ada hukum kok potong tangan lah, rajam lah. Loh, mode eksekusi zaman itu begitu. Yang lebih sadis banyak. Ada yang disulai itu dari bawah sampai sini tembus harus turun itu. Ada yang ditarik kuda sampai 4. Model eksekusi zaman itu begitu. Dari perspektif hari ini tampak tidak manusiawi, tapi zaman itu begitu. Ya meskipun kadang-kadang kita juga ya sadis juga kan, hari ini ada begal lah, ada kadang-kadang ya sadisnya luar biasa. Tapi ini yang saya sebut perspektif. Jadi De Montaigne juga melihat sesuai zamannya. Jangankan De Montaigne, bahkan Aristoteles pun ya sebenarnya gagasannya tentang perempuan juga tidak terlalu positif. Meskipun jarang diangkat orang, karena orang tahu ini memang zamannya begitu. Ada banyak gagasan yang tidak relevan kalau kita hidupkan hari ini. Jadi, tapi alasannya De Montaigne itu. Jadi kalau yang perempuan-perempuan tidak setuju, buktikan bahwa perempuan dan perempuan pun bisa jadi bestie. Bisa saling sahabatan, mendalam, memberikan segalanya dan lain sebagainya. Ya pastinya ada lah ya. Situasinya tidak seperti dulu. Karena memang kalau zaman dulu perempuan kan geraknya lebih terbatas. Karena konstruksi budayanya lebih ke patriarki. Ya ngaji-ngaji filsafat yang tentang tokoh feminis nanti boleh dilihat lagi bagaimana perkembangan persepsi manusia tentang perempuan. Nah, kalau perempuan dan perempuan alasannya itu. Kalau laki-laki dan perempuan kata De Montaigne lebih tidak mungkin lagi. Kenapa? Kok ada laki-laki dan perempuan ngaku sahabatan? Itu ndak mungkin. Kalau normal loh ya. Kenapa? Ada unsur erosnya pasti. Jadi ada masuknya nuansa seksual, ada dorongan romantiknya. Disadari atau tidak. Jadi kan kadang-kadang ada yang bilang itu, apa bisa laki-laki dan perempuan sahabatan? Nah, sekarang kamu tahu jawabannya. Menurut De Montaigne, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin hanya sahabatan. Pasti sudah ada rasa-rasa itu. Nah, sekarang mulai evaluasi ya. Aku punya sahabat perempuan atau aku punya sahabat laki-laki? Enggak. Loh, kalau sekedar ordinary friendship pasti bisa. Tapi yang true friendship tadi sampai ke level untuk segalanya, itu kalau laki-laki perempuan pasti tidak sekedar friendship. Pasti ada unsur romantik erotiknya.
erosnya pasti ada. Jadi makanya kalau kamu ditolak, sudahlah kita sahabatan saja. Itu sebenarnya jawaban bahwa kita tidak mungkin bersama. Jadi kenapa? Karena laki-laki dan perempuan tidak mungkin bersahabat. Nah, kamu sekarang bisa jawab. Kalau kamu kok nembak terus kita sahabatan aja ya. Tapi kan laki perempuan tidak bisa sahabatan. Jadi yo, gimana lagi bisanya ya sudah berarti minggir kamu ganti yang lain. Oke, jadi ini salah satu idenya. Yo, gagasan filsafat itu kan boleh setuju, boleh tidak. Silahkan nanti kalian urai lagi, kalian dalami lagi. Memang begitu ndak? Ya kalau tidak, kamu tinggal melakukan counter dengan argumenmu. Bahwa perempuan dan perempuan mungkin saja. Bahwa laki-laki dan perempuan mungkin saja sahabatan. Kamu jelaskan dengan argumen. Kalau di Montaigne tidak. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini mirip dengan Aristoteles minggu lalu. Syaratnya untuk bersahabat tetap ya self-love. Tidak boleh konyol. Jadi mencintai diri sendiri. Lend yourself to others, but give yourself to yourself. Boleh kamu pinjamkan dirimu untuk orang lain, tapi berikan dirimu untuk dirimu sendiri. Jadi bersahabat bukan berarti bunuh diri, melenyapkan dirimu sendiri, enggak. Yang tadi berkorban, memberi untuk sahabat itu meminjamkan dirimu untuk orang lain, bukan memberikan dirimu untuk orang lain. Jadi engkau juga harus tegak di atas kakimu. Bagaimana engkau bisa membantu sahabatmu? Bagaimana engkau bisa menolong sahabatmu kalau engkau sendirilah perlu ditolong, perlu dibantu? Enggak. Jadi tetap harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Makanya kata di Montaigne, a wise man never lost anything if he has himself. Orang bijaksana itu tidak pernah kehilangan apapun selama dia punya dirinya sendiri. Jadi cinta diri jadi syarat. Nah, jadi meskipun biarkan aku sakit asal engkau sehat, tidak boleh. Nah, kalau kamu sakit nanti malah menyusahkan sahabatmu. Aku miskin tidak apa-apa asal engkau kaya. Ya nanti sahabatmu kamu mintai utang terus. Jadi enggak, ya kamu harus kuat, kamu harus berdaya, kamu harus tegak. Makanya kadang-kadang demi dirimu itu ya dengan sahabat itu kadang ya ada cueknya, ada ignoren itu kadang-kadang capek aku sama kamu, itu menjauh sebentar nanti balik lagi enggak masalah. Maka kata Demon, ignorant is the softest pillow of which man can rest his head. Sikap cuek itu bantal yang paling lembut di mana seseorang dapat meletakkan kepalanya. Dalam hidup ini kadang-kadang ada banyak hal berat, termasuk dalam persahabatan. Nah, solusi paling mudah apa? Cuek, ignorant. Tugas belum selesai, ujian bersusul-susulan, pacar nganggep itu kan urusan wae bertumpuk-tumpuk. Cara paling mudah apa? Peduli amat. Itu namanya ignorant. Mengistirahatkan diri dulu sebentar. Kata De Montaigne apa? Softest pillow. Bantal yang paling lembut untuk kita istirahat sementara. Nggak usah dipikir dulu semuanya, istirahat dulu. Nah ini hidup itu yo kita harus punya sandaran, punya bantalan. Nggak kok kenceng terus. Nanti terlalu sering kenceng, nanti kamu tidak lama stroke, stres, gangguan jiwa. Ayo, santai lah. Jadi di dunia ini, saya tadi baca tidak sengaja itu, setiap 40 detik ada satu orang bunuh diri. Lo bayangkan kita ngaji 2 jam.
Itu kalau dibagi 40 detik, sudah berapa orang tewas bunuh diri sepanjang kita ngaji. Jadi mengerikan ya jumlahnya. Di Indonesia ini jumlah orang yang sakit jiwa diperkirakan sekitar 16 juta. Meskipun hanya 10% yang sadar dia sakit jiwa dan mau berobat ke rumah sakit jiwa. Sisanya 90% mungkin sebagian juga ngaji malam hari ini. Jadi kamu tidak sadar padahal sakit jiwa. Maka kata demontannya antara lain tadi, ayo ignoranlah sekali-sekali. Tidak harus mikir semua masalah. Kadang-kadang kamu itu hidup santai-santai mikir masalah besar-besar. Woyo ambil nafas, Pak gimana Pak ini? Dunia digital ini sudah disrupsi, wis kaboten mikire. Ngapain kamu memanggul problem-problem besar peradaban? Ya untuk santai-santai ndak apa-apa. Untuk omong kosong seperti tadi ndak apa-apa lah. Ning yo aja mikir tenanan. Itu jadi kita nikmati hidup ini sekadar kemampuan kita. Nah, kadang-kadang perlu ignorance tadi. Wah, ini ada masalah bla bla bla. Yalah, peduli amat sih, penting aku santai dulu. Seneng-seneng dulu enggak masalah. Biar enggak sakit jiwa tadi ya. Self love termasuk urusan sahabat tadi ya. Yo sahabat berkorban untuk sahabat yo. Ning sahabatin jengkeli terus yo, sekali-sekali ignoran enggak masalah. Meskipun nanti kembali lagi. Nah, ketemu sahabat kok tiap hari minta tolong, terus itu kan kamu jengkel. Begitu datang ke kos-kosan kan, masalah apa lagi ini? Mesti kamu kan gitu. Jadi ya, oke ya, jadi ya wis sekali-sekali ignoran lah, ndak usah dipikir lagi. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.